Haleluya, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Kembali lagi dalam program GBD Film Melatih Mas, datang menyapa kita pagi hari ini. Firman Allah pagi hari ini saya ambil di dalam Roma pasal yang ke-8. Mulai ayatnya yang ke-37, firman Allah seperti ini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini merupakan satu keyakinan iman dari seorang Paulus. Kita tahu bahwa perjalanan Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain, di mana mereka menghadapi peperangan iman. Di dalam mereka mempertahankan iman mereka di dalam pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kita. Paulus dia berkata bahwa dia memiliki satu keyakinan bahwa dalam semuanya itu dia berkata bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang. Sudah terbukti bahwa perjalanan Paulus tidak berjalan secara mulus, tetapi ada berliku-liku masalah, pencobaan, aniaya, penjara dia hadapi. Tetapi Paulus dia tetap pegang teguh kepada keyakinannya, yaitu sekali dia ikut Tuhan, sekali melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan. Nah, sehingga banyak kemenangan yang dia raih, peperangan yang dia lalui, dia alami ketika dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dia mengalami yang namanya apa? Kasih Allah yang menyertai kehidupannya. Sehingga dia berkata bahwa tidak ada yang dapat memisahkan dia dari apa? Dari kasih Kristus. Dari kasih Allah yang menganugerahkan kepada Paulus, yaitu apa? Hikmat, akal budi yang luas untuk mengajar umat-umat Tuhan. Dari generasi ke generasi sampai saat ini, Tuhan memakai Paulus lewat tulisan-tulisannya dalam surat-surat yang ada di dalam kitab, di mana Paulus dia mengajar kepada umat-umat Tuhan bahwa Yesus Tuhan adalah Allah yang selalu menyertai kepada setiap orang yang menaruh harap percaya kepadanya. Dan di sini dikatakan bahwa sekalipun sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang dapat menghambat, tidak ada yang dapat menghalangi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita dianugerahi kasih karunia Allah. Untuk apa? Menjadi orang-orang yang melebihi dari orang-orang yang
menang. Jadi lebih dari pemenang itu bukan yang sekedar kita menang sekarang, lalu besoknya kalah. Tidak. Melebihi dari pemenang adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah. Bagaimana kita harus menjadi seorang pemenang? Menjadi satu pertanyaan. Tentunya kita harus banyak belajar firman Tuhan. Bagaimana kita menjadi seorang pemenang kalau kita tidak membaca firman? Dalam satu hari kita tidak membaca firman. 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal. Dan kita merenungkan firman Allah yang kita baca itu. Dan disitulah kita akan mendapatkan kekuatan. Banyak orang maunya pengen menang, tetapi apa? Tidak mau membaca firman, tidak mau merenungkan firman, dan tidak melakukan firman itu atau menghidupi firman itu. Bagaimana bisa dia mengalami satu kemenangan? Tetapi kita sebagai umat-umat Tuhan, orang-orang pilihan Allah, kita harus menjadi pemenang-pemenang di hari-hari ini. Kita berada di tahun 2022 akhir. Udah di bulan Desember ini. Sudah di tanggal 20-an. Sudah tidak lama lagi kita mengakhiri tahun 2022. Kita memasuki tahun 2023. Kita harus menjadi umat-umat pilihan lebih dari pemenang. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Allah, di mana kami harus menjadi pemenang-pemenang, melebihi orang menang. Untuk itu Tuhan Yesus, biarlah tanamkan firman Allah. Biarlah Roh Kudus mengambil alih kehidupan kami. Sehingga kami menang di dalam setiap keadaan, situasi apapun. Kami menjadi umat-umat lebih dari pemenang. Berkati seluruh sidang jemaat GPD Villa Melati Mas dalam usaha pekerjaan mata pencarian mereka. Di tahun 2022 sampai tahun baru di tahun 2023. Tuhan tolong kami semua yang ada. Berkati keluarga kami. Berkati kesehatan. Berkati ekonomi. Berkati keluarga kami. Kami percaya dimanapun kami pergi dan berada di sepanjang hari ini, dalam penyertaan Tuhan Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ini ke dalam tangan Tuhan. Bungkus tutup kami dengan kuasa darah-Mu. Hindarkan dari hal-hal yang kami tidak inginkan, hal-hal yang merugikan kami. Kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada.